Saya ucapkan selamat datang dan berkumpul di dalam rumah Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudari yang terkasih dalam Tuhan. Welcome and come to His house. Our happy Sabbath day. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk bisa saling membangun dan juga saling menasihati. In the name of Jesus, I begin the testimony that can help, encourage, and build our faith. Dengan satu judul, percaya namun tidak merayakan. With the title, today, Believe But We Don't Celebrate It. Tahun 2025 telah memasuki bulan Desember, saudara. This year, 2025, it's already come into December. Umat Kristen di dalam dunia ini akan merayakan satu hari kebahagiaan, satu hari besar, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. All the Christians in the world will celebrate today as a joyful day, the birth of Jesus. Memang hari kelahiran ini adalah hari yang penuh dengan suasana sukacita dan gembira. The birth of Jesus is actually a joyful day. Ya, kita ketahui bahwa seringkali kita akan mengenang daripada hari kelahiran seseorang yang sangat dekat dengan kita. We will remember the birth of someone that's very close to us. Dan bahkan bukan hanya dikenang, tapi juga dirayakan, diperingati. Not just remember it, but to celebrate it and commemorate it. Biasanya kita merayakan hari kelahiran daripada orang tua kita. We usually celebrate the birth of our parents. Kita juga merayakan hari kelahiran daripada pasangan kita, saudara. We also celebrate the birth of our spouses. Dan bahkan anak-anak kita pun kita juga merayakan hari kelahirannya. And we also celebrate the birth of our children. Memang pandangan tentang hari kelahiran ini, bahwa hari kelahiran ini menjadi sebuah hari di mana kita perlu kenang, peringati, dan rayakan. So the day of the birth is actually a day that we need to celebrate it in peace. Dan kadang-kala pola pikir ini, saudara, terbentuk bahwa kita wajib dan juga kita perlu lakukan perayaan bagi hari kelahiran seseorang. And with this come into mind, we also think that to celebrate this is a must thing that we need to do. Kalau kamu sayang sama saya, kamu harus ingat hari kelahiran saya. If you love me, then you have to remember my birth. Mungkin sebagai pasangan hidup kita sudah menantikan ya. Aduh, apakah suami saya, apakah istri saya ingat nih hari ini adalah hari kelahiran saya. As a spouse, that we may think we wonder whether our spouse remember our birth. Ya, kalau suaminya lupa, istrinya lupa, kadangkala nanti pasangannya bisa marah. If our spouse forget, then we'll usually get angry. Ya, jadi seakan-akan hari kelahiran itu menjadi satu hari yang harus dikenang, hari yang harus dirayakan sebagai bentuk kasih sayang, saudara. So the birth date is something that we need to celebrate and to remember it. Ya, kalau kamu sayang sama saya, kamu harus merayakan hari kelahiran saya, kamu harus ingat ulang tahun saya. It's to show the love. So if you love me, then you need to remember my birth date and celebrate it. Apakah pola pikir tersebut benar demikian, saudara? Is this way of thinking is right? Ketika kita sayang sama seseorang, apakah kita wajib memiliki sebuah kewajiban untuk bisa merayakan hari kelahirannya? If we love someone, do we need to is it a must that we need to remember and celebrate it? Ya, biasanya pada saat saya lahir, kamu kasih bunga segar kepada saya. When's my birthday, you need to usually give me a fresh flower. Ya, saudara ya, mungkin yang waktu pacaran, aduh saya harus ingat hari kelahiran ulang tahun pacar saya. So when in relationship, I need to remember the birthday of my. Lalu setelah menikah, kamu juga harus memberikan bunga kepada saya juga. So after get married, you need to give me a fresh flower. Ya, bahkan bukan hanya fresh flower lagi, tapi bunga deposito, saudara. Not just a fresh flower, but it's a deposit bank. Nah, saudara, sebenarnya pola pikir ini terbentuk karena kebiasaan yang kita lakukan sehingga wajib dan juga kita harus membuktikan kasih sayang kita dengan merayakan hari kelahiran orang yang kita kasih. With this thinking that
sometimes we think that this is a must thing that we need to celebrate the birthday to show the love. Memang kita merayakan hari kelahiran itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan tidak salah. It's not wrong to thanking God in celebrating during our Ya, birthday. tetapi bukan berarti ketika kita tidak merayakan hari kelahiran, maka kita tidak sayang sama orang itu. But it doesn't show that if we don't celebrate it, that's mean that we don't concern about that person. Ya, kita tetap mengasihi pasangan kita mengasihi orang tua kita tanpa harus merayakan hari kelahirannya. We love our family, our spouses without celebrating it. Nah, kita lihat saudara, kita percaya Yesus pernah lahir sebagai manusia. We see that Jesus was born as a human. Dia bermanifestasi dari roh menjadi daging sama seperti manusia. He manifests as a spirit into a flesh as a human. Jika Yesus tidak lahir, saudara, bagaimana mungkin dia bisa menebus dosa kita? If Jesus did not born, how can he repent our sins? Namun, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus suatu perkara yang berbeda. But celebrating the birth of Jesus is something different thing. Kita percaya bahwa Different Yesus lahir. We believe that Jesus was born. Tadi Kidung Rohani nomor 74 adalah membuktikan bahwa juru selamat telah lahir ke dalam dunia. In hymns number 74, we sang before that Jesus was born into the world. Tetapi untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu suatu perkara yang berbeda. But to celebrate his birthday is a different matter. Kita percaya hari kelahiran Yesus tapi tidak merayakannya. We believe his birthday, but we don't celebrate it. Tetapi ada juga yang tidak percaya kelahiran Tuhan Yesus, imannya tidak kepada Kristen tapi merayakannya, saudara. But there are also some people that not Christian, they don't believe, but they celebrate it. Nah, saudara, sekarang sudah ramai ya di pusat perbelanjaan, di mall, bahwa pernak-pernik Natal itu menghiasi daripada berbagai tempat di kota kita. We see that Christmas decorations been put up in all different places, different malls. Ada yang juga mengikuti acara demikian. Mereka juga mengikuti lomba-lomba yang berhadiah, saudara ya. Tapi mungkin mereka beragama lain. But there are also people who have different religions, but they follow the activities. Tujuannya supaya mendapatkan hadiah. The main point for them is to get the prize. Mereka mau merasakan atmosfer hype yang bahagia dan gembira, sukacita. They want to feel the atmosphere of the happy atmosphere. Tapi belum tentu dia percaya tentang Yesus dan dia percaya bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia. But it might not certain that that person is believe in the birth of Jesus. Mungkin kita bisa lihat dari pernak-pernik penampilannya, dia bukanlah agama Kristen. If we see from the way that person dress up, then we'll know that person maybe not a Christian. Tapi dia ikut ambil bagian dalam perayaan Natal untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah. But he took this opportunity to celebrate it, Nah, to get the prize. jadi saudara, ada juga orang yang tidak percaya tentang Yesus, tentang kelahirannya, tapi dia ikut dalam perayaannya. So there's some people that does not believe in the birth of Jesus, but they took to celebrate it. Dan ada juga kita pada hari ini percaya akan hari kelahiran Tuhan Yesus. But today, as we believe in His birth, Tetapi kita tidak ambil bagian di dalam perayaannya. but we don't take this to celebrate it, the celebration. Momen Natal ini, saudara, sebenarnya adalah momen yang penuh dengan sukacita. So this Christmas actually it's a moment of happiness. Jadi semua masyarakat, semua manusia, saudara, di bulan Desember ini sesungguhnya merasakan sukacita itu. So all the people during December time they feel the happiness feeling. Ya, kalau kita lihat lagu-lagu Natal itu lagu-lagu yang penuh dengan kegembiraan, sukacita. If we hear the Christmas song, it's a happy song. Ya, lalu juga Natal ini berdekatan dengan liburan akhir tahun. And also this Christmas day, it's on the holiday seasons. Ya, liburan sekolah It's school holidays. dan juga kita bertamasya dengan keluarga. Also where we spend our holiday with our family. Sehingga orang merasakan sukacita di bulan Desember ini. So people feel happy on December.
Dan bahkan bagi orang yang bekerja, even for the working people, akhir tahun biasanya ada bonus ya Bapak Ibu. they usually get a end of year bonus, Bonus akhir tahun, THR mungkin. end of year bonuses. Ya, sehingga kita merasakan bahwa bulan Desember ini memang satu momen yang penuh dengan sukacita. Hari Natal ini berbarengan dengan libur sekolah dan juga suasana sudah dibuat sedemikian rupa. So on December, it's a joyful holiday where we can feel all the happiness. Nah, ada sebagian orang saudara punya sebuah pandangan orang-orang yang percaya dan merayakan Natal. There are some people that have a different view of Christmas, in celebrating Christmas. Bagaimana pandangan orang-orang yang percaya dan merayakan Natal? How's the view of the people that celebrating Christmas? Apakah salah jika saya merayakan hari kelahiran orang yang kita kasihi? Is it wrong to celebrate the person that we love? Seperti kita memperingati hari kelahiran, hari ulang tahun daripada orang tua kita dan pasangan kita. It's the same thing as we celebrating the birthday of our parents, our spouse. Nah, mereka berpikir seperti itu, saudara. They thought about that. Dan Like that. apakah salah jika kami memilih satu tanggal untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Is it wrong to give a date, a certain date to celebrate it? Dan apakah salah jika kami merayakan kedatangan juru selamat ke dalam dunia? Is it wrong to celebrate the coming of Jesus into the world? Nah, mereka punya pandangan-pandangan demikian. They have all these views. Dan hari Natal adalah momen di mana kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Apakah itu suatu hal yang tidak baik? Is it wrong to do a social works during this holiday? During these seasons? Justru bila kita perhatikan pada perayaan hari Natal banyak orang bisa beribadah ke gereja. In fact, during this Christmas is a time where a lot of people come more to the church. Ya, kalau kita lihat di bulan Desember pada saat ibadah hari Minggu, saudara, mungkin banyak mobil-mobil terparkir ya di depan gereja. If we see in the church on Sunday, more cars parked Nah, outside the church. bukankah itu suatu hal yang indah? Isn't it that's a wonderful thing? Saudara, tapi ada juga pandangan orang-orang yang tidak merayakan Natal. But it's also view of the people that does not celebrate Christmas. Ya, Natal mungkin mereka berpikiran bahwa adalah latar belakang daripada budaya pagan. Christmas is a pagan culture. Ya, walaupun saudara kalau kita perhatikan ada juga data yang juga memberitahukan bahwa itu bukan dari budaya pagan. And there's a certain survey saying that this Christmas is not a pagan culture. Mereka juga berpikir bahwa tanggal 25 Desember apakah benar-benar hari kelahiran Tuhan Yesus? Itu bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. And they said it's of the 25th. Is that really the birth date of Jesus? It's Yeah. not. Tapi juga ada orang juga sebagian menghitung tanggal itu, dia hitung dengan baik bahwa ini tepat hari kelahiran Tuhan Yesus. And there's some person that really counts it, and then they said, yes, this is the exact date of Jesus' birth. Dan bulan Desember adalah musim dingin And on December is actually a winter day dan bahkan bersalju. and snowing. Para gembala tidak mungkin mengembalakan domba di musim dingin. So the shepherd will not shepherd their lambs during winter. Namun saudara, terkadang kalau kita lihat data-data sekarang di tengah dunia informasi yang semakin terbuka, ada pandangan bahwa para gembala juga bisa mengembalakan domba-dombanya di dalam gua. And there's also some data saying that the shepherd will shepherding the sheep inside the cave. Nah, ini adalah dua pandangan saudara. So these two different views. Pandangan yang percaya merayakan Natal. A view of celebrating and belief in Christmas. Mereka berpandangan bahwa hari ulang tahun itu wajib dirayakan dan itulah sebuah bentuk kasih sayang. So celebrating the birth date is a must to show the love. Ya, padahal itu bukanlah kewajiban di mana bentuk kasih sayang itu bukan hanya hari kelahiran, saudara ya. In fact, to celebrating the birth not just one of the way of showing the love. Nah, tapi ada juga pandangan orang-orang yang tidak merayakan Natal. There's also a different view of those who doesn't celebrate Christmas Karena latar belakang budayanya. because of the different culture belief. Karena tanggal 25 Desembernya bukan hari kelahiran tepat Tuhan Yesus. On the 25th is not actually the exact date. Dan pada saat gembala
mengembalakan di padang itu bukanlah pada musim dingin. And a few saying that the shepherd will not shepherding the sheep during winter. Ya, tetapi saudara, itu semua kalau kita baca banyak sanggahan-sanggahan dan pandangan-pandangan yang membuktikan bahwa orang-orang yang tidak merayakan Natal pun memiliki pandangan demikian juga kurang tepat. So there's a data saying that what people that does not celebrate Christmas is not a exact right thing. Nah, sekarang kita harus bagaimana, saudara? So what we should do now? Ya, bagaimana sikap kita untuk bisa menyikapi hari kelahiran Tuhan Yesus ini? How should we think about this the birth of Jesus? Ya, ketika kita baca, semakin banyak baca, semakin kita mungkin bingung dan pusing. Ternyata pandangan ini ada sanggahannya, pandangan ini ada sanggahannya. The more that we read it, then will make us confused because some of the views they have their own backup story. Nah, kita lihat, saudara, sesungguhnya kita akan melihat bukan pandangan-pandangan berita-berita yang ada di tengah dunia ini. We should think about that, not just think about the news that's in this world. Tapi kita akan melihat pertama itu adalah esensi daripada Tuhan sendiri. We need to see the essence of God Himself. Kita buka dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. We see the book of Revelation chapter 1 verse 8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Revelation chapter 1 verse 8. Kita baca bersama-sama. Read it together. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Esensi Tuhan yang pertama, saudara. The first thing about Christ. Allah, Yesus itu menggambarkan dirinya itu adalah Alfa dan Omega. Jesus described himself as the Alpha and Omega. Artinya Tuhan kita yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Which is who is, who was, and who is to come. Dialah yang maha kuasa. He is the Alpha. He is the Almighty. Tuhan Allah kita punya esensi bahwa dia tidak dilahirkan. Jesus was not born. Ya, Allah kita itu adalah roh, dia itu tidak dilahirkan, saudara. He's a spirit, so he's not born. Dan dia sesungguhnya ada selama-lamanya. And he is actually eternal. Nah, tetapi Tuhan memanifestasikan dirinya, dia menampakkan dirinya kepada manusia menjadi daging. But he showed himself to human as a flesh. Ya, menjadi sama seperti manusia. Same as human. Nah, inilah kelahiran Tuhan Yesus untuk menebus kita. This is the birth of Jesus to redeem our sins. Tetapi pada hakikatnya Tuhan kita itu tidak dilahirkan, saudara. But in truth that Jesus was not born. Karena secara roh dia tuh sudah ada dari semula. Because as a spirit he was there at the very beginning. Ya, esensinya itu adalah dia tuh sesungguhnya tidak diciptakan, dia tidak dilahirkan, dan juga dia ada selama-lamanya. So he was not created, he was not born, but he was eternal. Nah, itulah yang pertama. That's the first thing. Kita coba lihat yang Yohanes pasal 8. You see John, the book of John. Yohanes pasal 8. John chapter 8. Yohanes pasal 8 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Verse 54 to 58. Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. How Jesus described himself. Ya, dan orang-orang Yahudi bingung pada saat itu. And at that time the Jews was confused. Ayat 54, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham?" Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, saudara, Yesus adalah orang Yahudi. Jesus was a Jewish. Dia memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi
pada saat itu. He introduced himself to the Jews at that time. Ya. Dan dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku tuh sudah ada. He's saying that before Abraham was I am. Nah, karena Yesus itu dengan Allah adalah satu. Because Jesus and God is one. Ya, karena Allah ingin menunjukkan dirinya kepada manusia, dia harus bermanifestasi menjadi daging. Because God wants to show himself to humans, so he needs to manifest in the human form. Sehingga ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Yahudi, mereka bingung. Usiamu saja belum sampai 50 tahun, usiamu saja masih muda. Bagaimana mungkin kamu sudah ada sebelum Abraham? So the Jews was confused. Jesus was not 50 years old. How can you say that you were there before Abraham? Nah saudara, kalau kita lihat esensi daripada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu adalah sosok yang maha kuasa yang sesungguhnya tidak dilahirkan, tidak diciptakan. If we see God is actually, Jesus was not born, not created and was not born. Nah, sehingga kalau kita perhatikan saudara ya, sungguh aneh sekali bahwa biasanya Alkitab mencatatkan hari kelahiran, tanggal, bulan, tahun itu dengan tepat. So it's actually confusing if usually the Bible recorded the exact date and the month. Benar gak? Kayak misalnya pembangunan bait suci. For example, the building of the church. Terus momen-momen yang paling penting dalam sejarah Alkitab biasanya akan ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. And there also special moments is also recorded in the Bible, the exact date and month. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus, saudara, itu tidak dicatatkan dalam Alkitab tanggal, bulan, tahun dengan tepat, saudara. But the birth of Jesus was not recorded in the Bible. Walaupun di dalam Perjanjian Lama banyak peristiwa penting dicatat tanggal maupun tahunnya. Different events was recorded the date, but not the birth of Jesus day and time. Tapi benar-benar hari kelahiran Tuhan Yesus itu kenapa seakan-akan terlewatkan untuk dicatat? So how come it seems like it's misrecorded? Kalau kita sebagai orang tua, pasti kita akan mencatat hari kelahiran daripada orang yang kita kasih, anak kita gitu ya, anak pertama, anak kedua, tanggalnya berapa, jam berapa, bulan dan tahun. If we as a parent will record the birth of our children, the exact day, time, and month, year. Nah, ini bukanlah sebuah kebetulan, saudara. So this not coincidentally. Tapi sesungguhnya adalah sebuah hal yang harus kita terima bahwa secara hakikat Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. So this is something, the truth that we need to believe that Jesus was not born. Sehingga kalau kita perhatikan saudara, puncak yang menjadi sebuah puncak kemenangan daripada orang Kristen yang harusnya kita lakukan itu Yesus memberikan sebuah perintah. So the high point of the Christian is Jesus give an order, a command. Kita coba lihat dalam 1 Korintus pasal 11. You see 1 Corinthians chapter 11. 1 Korintus pasal 11. 1 Corinthians chapter 11. Ayat 23 sampai 26. Verse 23 to 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam perintah-perintah Tuhan, In God's commands, salah satu perintah yang Tuhan berikan sebelum dia mati di atas kayu salib one of the command that he said before he died on the cross, adalah bagaimana dia menetapkan perjamuan kudus. that's how he have this Holy Communion. Dan dia memberikan sebuah perintah mengingat dan memperingati kematiannya. He said this to remember and commemorate it. Dan pada saat dia sudah bangkit, saudara, dia sudah terangkat ke surga, dia memberikan
pengetahuan ini kepada Paulus. When he rose to heaven, he told Paul about this. Ya, fokus utamanya adalah bagaimana kita melihat bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, saudara. The important thing is how Jesus died and he has arisen. Pengenapan Tuhan Yesus tidak menekankan kelahirannya di dalam dunia ini. So it does not pinpoint on the birth of Jesus. Tetapi satu poin utama adalah kematiannya, saudara. But the important thing is about his death. Karena kematiannya itulah mengalahkan maut. Because his death has conquered the evil. Ya, mengalahkan maut inilah menjadi sebuah kemenangan dalam kematiannya. And it become a winning on his death. Nah, jadi kalau kita perhatikan, saudara, inilah fokus utama ketika Yesus ada di dalam dunia. So this is the important thing when Jesus was on this world. Nah, pada hari ini mungkin kita bertanya, kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? And today we may be asking why we don't celebrate the birth of Jesus. Kenapa di bawah tidak ada pernak-pernik Natal, pohon Natal di dalam gereja kita? Why in our church does not have Christmas decorations? Mungkin ada orang-orang di luar datang ke gereja di bulan Desember, mereka bingung dan bertanya-tanya, kenapa tidak ada pernak-pernik Natal? If people that come on December to the church, maybe they wondering why don't have Christmas decoration in our church. Nah, kenapa, saudara? Why is that? Secara hakikat Tuhan tidak memiliki hari kelahiran. In truth, that Jesus does not have a certain date of his birth. Ya. Jika kita melihat Yesus menjadi manusia, ya, maka sesungguhnya kita akan melihat bahwa Alkitab mencatat tanggal lahir Tuhan Yesus. If we see that Jesus was born as a human, in the Bible will be recorded the date of his birth. Tetapi Alkitab tidak mencatatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. But the Bible does not record it. Tentang tanggalnya, tentang waktunya, tentang tahunnya, saudara, tentang hal yang detail tentang kelahiran Tuhan Yesus. A certain details of his birth, date, time. Nah, karena fokusnya bukan itu, saudara. Because that's not the focus. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah untuk mengingat dan memperingati hari kematiannya. Jesus command that to remember his death. Ya, karena dikatakan bahwa kita akan memberitakan hari kematiannya, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Because it's here said you will proclaim in Lord's death till he comes. Ya, jadi kita memperingati hari kematiannya itu sampai Ia datang, saudara. So we remember his death until he come. Ya, memberitakan. Ya, artinya bukan memberitakan tentang hari kelahirannya sampai Ia datang. So it's not talking about celebrating. Nah, dan kalau kita melihat dalam sejarah gereja-gereja para rasul, if we see during apostle times, para rasul tidak memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Apostles also does not celebrate the birth of Jesus. Tetapi mereka mengingat dan memperingati hari kematian Yesus. But they remember and commemorate the date of his death. Bahkan bapak-bapak gereja awal pun melakukan hal yang sama, saudara, seperti para rasul. Even the fathers in the early church, they also do this as same as apostles. Ya, kalau kita mengenal Arnobius, if we know Arnobius, dan pemimpin gereja awal yang lain, mereka tidak mengenal perayaan Natal dan menganggap ini tidak sesuai dengan Alkitab. And the early believers in the church, they think that this not exact day of his birth. Ya, mereka tahu Yesus lahir. They know that Jesus was born. Ya, mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. They believe that Jesus was arose and conquered the evils. Tetapi para rasul tidak merayakan itu. But the apostles does not celebrate it. Tentang kelahiran Yesus. Does not celebrate his birth. Nah, kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Yesus? So why don't we celebrate his birth? Ya, tadi secara hakikat Tuhan tidak memiliki hari kelahiran. So the first one is saying that Jesus does not have a certain day. Tuhan of Yesus his tidak birth. memberikan perintah untuk mengingat dan memperingati hari kelahirannya, tapi hari kematiannya. Second one is Jesus does not say to remember his birth, but to remember and commemorate his death. Para rasul tidak memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus.
The third one is apostles also does not celebrate his birth Dan bahkan tidak mengajarkan tentang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. and does not teach them to remember to celebrate his birth. Ya. Dan yang berikutnya saudara, kita tidak boleh menambahkan ajaran daripada perintah Tuhan. And we cannot add things to the Lord's teaching. Ya, kita coba lihat dalam kitab Imamat saudara. We see Leviticus Pasal 10 Leviticus chapter 10 ayat yang pertama. verse 1. Imamat pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah, di sini kita melihat anak-anak Harun mati, saudara. You see, these the sons of Aaron died. Kenapa? Why? Karena mereka mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Because they offering profane fire before the Lord. Ya, demikian pula dengan perayaan Natal. So it's the same thing as Christmas today. Perayaan Natal, pengajaran merayakan hari raya kelahiran Tuhan Yesus itu bagaikan api asing. Christmas to celebrating the birth of Jesus is like offering a strange fire to him. Ya, api asing yang tidak diperintahkan oleh Alkitab. Strange fire that's not commanded by God. Ya, karena Tuhan memerintahkan hari kematiannya untuk bisa diingat, diperingati dan diberitakan. Because God's command is to celebrate and commemorate his death. Nah, kita lihat lagi Wahyu pasal 22. You see Revelation chapter 22. Wahyu pasal 22 Revelation chapter 22 ayat 18 sampai 19. verse 18 to 19. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Nah, di dalam dua ayat ini, dalam kitab Wahyu, In these two verses, ini adalah penutupan di mana Rasul Yohanes menutup kitab Wahyu ini, kitab nubuatan ini. this is the closing of what's written by Apostle John. Ya, dia mengetahui bahwa suatu hari mungkin akan ada orang-orang yang menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Because he believed there's one day there will be a person who will be add and deduct things written. Ya, bagi yang menambah dan mengurangi firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan memberikan keselamatan dan berkat kepada mereka. For those who add and take away what's written, God will not give them eternal life. Merayakan Natal berarti menambahkan ajaran yang tidak pernah diperintahkan Tuhan, saudara. To celebrating Christmas, that's mean adding things that was not commanded by God. Ya, merayakan Natal berarti kita menambahkan satu perintah yang sesungguhnya Tuhan tidak tuliskan di dalam firman-Nya. To celebrating Christmas, which is mean that we add things that was not commanded by God. Nah, saudara, bagaimana sikap kita terhadap perayaan Natal ini? So how do we do about this Christmas? Ya, mungkin banyak orang bertanya-tanya, sebagai jemaat gereja Yesus Sejati, bagaimana sikap kita? So as a True Jesus Church member, how we should? Nah, yang pertama, saudara, The first thing, kita percaya Natal. we believe this Christmas. Ya, kita percaya Yesus lahir. We believe that Jesus was born Ya, karena dari roh dia bermanifestasi menjadi daging sama seperti manusia. because he manifests into flesh as a human Ya, untuk bisa menebus dosa manusia. to repent our sins, Nah, to redeem our sins. Dan Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus bangkit. And Jesus was arose, Nah, tetapi kita tidak merayakan Natal. but we don't celebrate Christmas. Kita percaya Natal, Yesus lahir, tapi kita tidak merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. We believe there's a Christmas, there's a birth of Jesus, but we don't celebrate. Ya, karena antara kita percaya Natal dengan merayakan itu satu hal yang berbeda. To believe and to celebrating is a different matter. Yang kedua, Secondly, kita tidak melakukan dekorasi pernak-pernik Natal dalam rumah kita di dalam gereja. we don't do a Christmas decoration in our church and in the church, at our house.
Ya, saudara, mungkin kita merasa bahwa pohon Natal itu begitu indah sekali. Maybe we think that a Christmas tree is very good. Ya, kalau rumah kita ada pohon Natal, ada lampu-lampu, ada hadiah, wah sepertinya sangat sukacita dan gembira. Apalagi dilakukan di bulan Desember yang penuh dengan hype atmosfer kegembiraan. If we have Christmas tree, Christmas decoration, and the presents under the tree on this December, it seems like a very joyful thing. Ya, kita tidak melakukan itu, saudara. But we don't do it. Karena Alkitab tidak memberikan perintah tentang melakukan hal demikian hari kelahiran Tuhan Yesus, dan tidak ada pohon Natal di dalam Alkitab. Because the Bible did not record it for us to do this, and it does not record it about the Christmas tree. Tidak ada yang namanya Sinterklas, saudara. There is no such thing as a Santa Claus. Ya, dan bahkan kita tidak perlu foto juga di depan pohon Natal. And we do not need to take photo in front of the Christmas tree. Ya, kalau misalnya mungkin kita ke Singapura, kita ke Changi Airport, saudara, pasti di Jewel itu pasti akan ada pohon Natal yang sangat besar, yang sangat indah, dan background belakangnya adalah satu air terjun, saudara. If we go to the Singapore airport, they have a Christmas tree. Ya, saudara. Nah, tapi kita tidak perlu foto di depan pohon Natal itu. And we do not need to take photo in front of the tree. Kita tidak perlu juga ke mall dan kita foto di depan pohon Natal itu, saudara. And also we don't need to go to the shopping malls and take photo in front of the tree. Dan kita menguploadnya di media sosial. And do not need to upload it in our media social. Kenapa, saudara? Why is that? Pendeta, saya tidak merayakan Natal. Preacher, I don't celebrate Christmas. Saya hanya foto. Only take photo. Saya hanya melihat ini adalah satu foto booth yang indah atau dekorasi yang indah. Only take this as a photo and a good decoration. Tetapi saudara, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang melihat kita mungkin bisa tersandung oleh karena apa yang kita lakukan. But if we do this, for those who have a weak faith, then it will become a stumbling block for them. Ya, kita coba lihat dalam 1 Korintus pasal 8. You see 1 Corinthians chapter 8, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. verse 10 to 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ya, ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan. Apostle Paul reminded us. Mungkin ada orang datang ke dalam kuil berhala. Maybe there's someone that come into the idol's temple. Dia datang ke kuil berhala bukan berarti dia percaya kuil berhala. He came into the idol's temple but does not think that he believe. Ya, tapi dia datang. But he came. Orang bisa lemah melihat dia datang ke kuil berhala. Those who are weak may saw that. Kalau orang yang lemah hatinya, ketika lihat ada jemaat datang ke kuil berhala, dia bisa jadi lemah. Oh, boleh datang ke kuil berhala, menyembah kuil berhala. If there's a certain person with a weak faith, if so that someone came into the idol's temple, then they will think that that's okay to come into the temple. Nah, bahkan mungkin dia tidak makan makanan yang dipersembahkan berhala. That person might not eat the food that's been yang dipersembahkan berhala, gitu ya. Dia tapi makannya di kuil berhala, saudara. But he ate things in the temple. Mungkin orang yang hati nuraninya lemah, orang yang baru, dia berpikir bahwa boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. He met a person that is weak or new believer, maybe think that it's okay to eat what's been offered to the idol. Ya, padahal belum tentu dia makan makanan yang dipersembahkan berhala, tapi orang melihatnya di tempat kuil berhala dia sedang makan. But that person might not eat things that been offered to the idol, but
weak believers saw that person eating in the temple. Ya, saudara, kalau misalnya bisa bayangkan, saya mengupload foto saya, di belakang saya ada pohon Natal. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang saya sebagai pendeta Gereja Yesus Jati? If preacher upload a photo with a background of a Christmas tree, what would our believers think about preacher? Ya, mungkin pandangannya adalah, pendeta kita sekarang kayaknya lebih gaul. Sekarang dia merayakan Natal. Or maybe we think that a preacher can celebrate Christmas. Ya, padahal saya tidak merayakan Natal, saudara. But in fact, preacher does not celebrate Christmas. Nah, jadi saudara, dalam 1 Korintus ini, Paulus memberitahukan bahwa hati-hati jangan sampai makanan menjadi batu sandungan. So in this 1 Corinthians, Apostle Paul said we should be careful that food does not become a stumbling block for others. Yang ketiga, The third thing, jika seseorang mengucapkan selamat Natal, if people said Merry Christmas, ya kita bisa mengucapkan terima kasih, selamat berlibur, selamat tahun baru. we can say thank you, happy holidays, happy new year. Ya, dan bahkan bila kita ada punya kesempatan bisa menjelaskan kebenaran tentang hari raya Natal ini. And if we have the chance that we can tell them about the truth of this Christmas, Ya, kita bisa memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. we can tell them the truth about God's word. Dan yang berikutnya, The next thing, bagaimana sikap kita? how we should act it. Kita perlu mengingat dan memberitakan hari kematian Tuhan. We need to remember and commemorate his death, Karena itulah sebuah fokus utama penggenapan keselamatan juru selamat. because it's a most important things about the redemptions, Ya, di mana Yesus memberikan perintah where Jesus gave a command, dan diteruskan oleh para rasul juga mengajarkan perintah Tuhan ini. and apostles also taught this teaching. Dan terakhir saudara, And the last thing, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita. we need to teach this to our children. Alasan kita tidak merayakan hari raya Natal. A reason why we don't celebrate Christmas. Ya, walaupun anak kita dia sekolah di luar sekolah Kanaan, di mana sekolah Kristen pada umumnya merayakan Natal. Even though if our children was study in the school that not Christian, that instead of Canaan that celebrating Christmas. Ya, di mana sekolah Kristen pada umumnya mereka merayakan hari raya Natal, kita perlu mengajarkan kepada mereka kenapa kita berbeda. Usually, the Christian school celebrating Christmas on on December, and we need to teach our children why we don't celebrate it. Kita jangan mendorong anak-anak kita menjadi pemeran utama Natal, panitia utama Natal, saudara ya. Kita tidak perlu ambil bagian dalam perayaan-perayaan seperti itu. We should not let our children to take part in this celebration. Ya, karena kita tahu iman kita tahu posisi daripada firman Tuhan berkata apa. Because we know our own faith, we know what God said. Ya, oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, selamat berlibur di bulan Desember ini. So today, happy holidays to all of us. Kita percaya ke hari kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita jangan merayakan hari raya Natal. We believe His birth, but we don't celebrate it. Ya, dan juga kita menjaga sikap kita sehingga kita bisa menunjukkan kebenaran daripada Alkitab kepada orang lain. And we need to pay attention to our acts so we can show the truth to others. Ya, jangan sampai ada Sinterklas dalam media sosial kita. So we should not have Santa Claus in our sosmed. Ya, tetapi biarlah kita bisa memberitakan tentang kebenaran Tuhan di dalam media sosial kita. But we can tell about the truth in our social media. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. God bless us all. Amen.